Jadi gini, saya nggak akan ngomong terlalu ekstrim ya, kayak bapak penipuan, garangan. Dia sendiri juga garangan. Sekarang aku nanya, laki-laki mana yang nggak jadi garangan? Jenengi kucing ya? Oke, ini yang Taiwan siapa namanya? Namanya siapa? Putri Lestari Adinata. Putri Taiwan. Taiwan. Suatu Taiwan. Kak, Ini biar Dewi. Julia. Oh, kamu Julia. Oh, oke. X mana? Bawang. Cek, mau bapak berarti. Halimah Sania. Halimah, Aryawati. Arya, Krisna. Hah? Kamu Krisna kok beda? Kamu mukanya beda? Kamu pakai kacamata? Kacamata minus kan sekolah. Minus ya aku kacamata kamu. Sembarang-barangin sama Krisna. Sebelahnya Krisna? Siti Khalifah. Siti Khalifah. Dari sini, Mem. Dari sini. Uji hati, Mem. Puji. Eka Rimas Eka. Nung Ais kayak itu kan. Nu? Nung Ais. Nu Ais, Ais orang mana ini? Lampung. Lampung, Ais apa? Mem Santi. No ice, no sugar. Sebelahnya? Ananda Dea. Ananda, anaknya siapa nih? Naik Pak. Kok aku perasaan kok baru dengar namanya? Namanya? Kamu siapa? Dini Wahyu. Dini. Sri Aini. Sri Aini. Ajeng, Ajeng. Serina. Serina, Munaf. Sebelahnya? Puji Lestari. Puji. Sri Wulan dari Mem. Sri Wulandari, oh Sri Wulandari. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, aku kan suka bikin podcast. Salah satunya narasumbernya yang agak minus tadi. Teman-teman harus tahu bahwa apa yang saya lakukan ini bukan karena saya banyak gerindra. Kemarin saya sempat diundang di TV Hong Kong, RTHK. Mungkin Julian tahu RTHK itu apa. Jadi di TV Hong Kong pun saya mengatakan hal yang sama. Apa yang saya lakukan dan Bapak lakukan, Mbak Mas orang ketok itu. Saya ingin ya. Dia mungkin melototin di tamulan. Jangan terkecoh ya. Apa yang kelihatan baik-baik itu tidak tentu baik. Jadi di Hong Kong pun saya juga sampaikan hal yang sama. Apa yang saya dan Bapak lakukan itu sebenarnya bukan karena kita so force pingin dipandang bagaimana, enggak, karena kita punya prinsip sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Maksudnya, yang saya mau, yang saya inginkan dari anak-anak saya yang di Brigel, yang belum berangkat, yang sudah berangkat, ataupun yang sudah pulang nanti memiliki prinsip yang sama. Kita itu jika tidak bermanfaat rasa urip gunane apa? Kowe urip live lek ora manfaat wong. Ya kan? Ya, Krisna, Devi semuanya jangan sampai tidak bermanfaat untuk orang lain. Jika kamu tidak bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, cukup 15 orang, mungkin circle keluargamu. 15 orang aja kamu nggak bisa menjadi manfaat untuk keluarga kecilmu lah, suamimu, anakmu. Kalau sama anakmu aja kamu nggak bisa bermanfaat, kamu kenapa jadi hidup? Kenapa harus hidup? Ya. Kalau mungkin teman-teman scroll sosial media, silahkan scroll sosial media yang edukatif. Seperti podcast kita kemarin ada pengalamannya Mbak Krisna. Krisna ini lumayan ekstrim ya pengalaman hidupnya, bahkan dia belum pernah bisa bawa mobil aja berani bawa pasien. Dan untungnya pasiennya ramah. Berjantung kan lah, aku mau gak mendengar aku. Jadi tonton sosial media yang edukatif begitu. Sebenarnya Krisna ini juga ingin menyampaikan ke dia, bukan sombong juga enggak, bukan ingin dianggap hebat juga enggak, tapi Mbak Krisna ini ingin menyampaikan ke ibu-ibu di luar yang punya nasib hampir sama kayak Krisna untuk tidak melakukan hal yang sama agar kehidupan anak-anak kita lebih baik dari hidup. Saya dan kamu kan sama, betul nggak? Kita sama-sama perempuan. Ada yang belum menikah? Belum udah menikah lah? Sudah menikah? Kamu belum menikah? Belum. Kenapa belum menikah? Belum laku. Sama nilai. Belum menikah? Ya rugi. Belum, kenapa belum menikah? Umurmu piro? 21. Walah 21. Pernah menikah?
Umurnya berapa? 32-an. Belum menikah? Yakin? Beneran? Beneran. Jadi yang sudah menikah ya, yang belum menikah juga adalah calon ibu kan bilang sama perempuan. Gak ada perempuan. Oh, Halimah. Belum menikah juga? Sudah. Oh. Aku kira dia mau bilang belum. Yang kedua. Krisna gitu. Gak ada perempuan di dunia ini pun, dimanapun, perempuan manapun yang rela ninggalin anak. Ya, kalau bukan masalah ekonomi. Ekonomimu kenapa, Julia? Mau memperbaiki ekonominya biar Biar lebih baik. iya baik. Punya suami? Punya Suamimu ngapain? bekerja itu proyek Proyek bangunan, tukang lah ya. ya. Punya anak? Anak 2 kan. Kamu cinta sama suamimu? Cinta kan. Kenapa kau tinggalin? Ya kita mau ini masa depan anak-anak biar lebih baik gitu. Kan tanggungan suamimu. Ya kan kalau banyak kan cuma buat makan. Bukannya dulu janjimu hidup mati bersama, susah senang berbagi. Nah sekarang suamimu susah jadi tukang mau tinggal nang Hongkong. Kalau susah terus kalau untuk saya. Berarti ingkar janji. Dulu janjinya ya nggak Halimah? Janjinya pokoknya jika kita bersama wis susah seneng bareng yo Mas. Seiring berdua. Lama-lama itu semua terasa. Ngerti nggak ya? Jadi jangan terlalu percaya perempuan apa gini apalagi laki-laki loh. Ya kan? Dulu janjinya yang penting urip bareng ya Mas. Yo Dek susah seneng tanggung bareng. Lah sekarang ngerasa nggak cukup tinggal. Nah, enggak lah ya. Sebenarnya kan tujuan kita sama-sama ingin memperbaiki ekonomi. Tugasmu bukan memperbaiki ekonomi, tapi membantu suamimu memperbaiki ekonomi walaupun kamu sebenarnya nggak menerima suamimu apa ada. Jadi jangan terkecoh dengan aku bisa menerima kamu apa adanya. Waktu itu loh, aku dulu juga gitu. Dulu sandung dikit kenapa? Saya mata nih. Pernah digituin kan? Iya. Itulah laki-laki. Kita perempuan semua, jadi kita punya satu laki-laki. Nggak usah takut kalah karena yang banyak yang menang. Ya begitulah ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan janji-janji yang nggak terlalu manis itu sebenarnya. Walaupun kamu rasa waktu itu sekonyong-konyong koder kan, masa ini beda mana? Terus gak patek kuat memes, gak patek kuat kerja gitu loh maksudnya. Terus apa namanya? Selain itu ya, selain kita itu perempuan gak akan bersedia ninggalin anak kalau bukan ada masalah ekonomi. Gak ada perempuan gendeng yang mau begitu. Ya kan kita kan pingin ngelihat anak kita tumbuh. Kita ingin lihat anak kita dari usia ke usianya itu berkembangnya seperti apa. Kita ingin tahu ketika dia sakit, ketika dia senang, sudah makan apa belum, sakit apa enggak, sudah ngerjain PR apa belum. Kita kan ingin lihat itu. Siapa sih yang bisa dipercaya untuk jaga anak kita itu gak ada sebenarnya. Hanya kita mencoba untuk percaya karena keadaan. Ada yang dititipin di temennya, ada yang dititipin di mertuanya, ada yang dititipin di budenya, dititipin di mana. Ada nggak orang yang setulus kita menjaga anak kita? Nggak ada. Nggak ada. Orang lain itu pasti ada yang bel-bel, entah apa. Yang kita sekarang masih belum tahu. Ya entah uang, entah kamu. Karena menurut saya di dunia itu nggak ada yang gratis. Kalau di dunia itu ada yang gratis, nggak ada pengadilan. Itu sampai sengketa ini, itu sengketa tanah, sengketa rumah, sengketa harta gono gini nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Jadi kalian jangan, tapi ya memang keadaan, tapi tetap aja jangan percaya 100% bahwa orang itu akan memberikan sesuatu gratis ke kita. Ketika ada orang baik sama kita, kita sudah harus mikir nih, oh semakin Anda baik semakin saya curiga, gitu loh. Ya, karena memang nggak ada. Ya, Krisna, artinya semua yang sekarang kamu terima suatu hari kamu harus mengembalikan. Entah dengan apa kamu mengembalikan, dengan kebaikanmu lagi atau dengan entah balas budi apa yang kita harus kembalikan ke orang lain. Walaupun itu mertuamu, walaupun itu orang tuamu, walaupun itu temanmu, walaupun itu saudara, kita harus membalas kebaikan kan. Kalau anak yang memang sudah punya kewajiban untuk membalas kebaikan orang tua.
Nah ini teman, artinya suatu hari kamu juga harus membalas budi orang yang sudah berjasa sama kita, siapapun itu. Siapapun itu. Kecuali sama saya. Lah kalau sama saya kan kita sudah ada kesepakatan, kamu bayar saya sekian, ya kamu bayar aku nggak terlalu baik-baik juga. Ojo buat aku buka ngene-ngene api-api banget sudah enggak, saya di sini kerja. Kalau saya sepakat, Julia, kamu tak bantu proses. Kamu beda data, bayarnya sakmene yo mem, setuju orang setuju jangan. Lah setuju ayo. Ya sudah sepakat wes. Selesai. Ketika dia sudah menyelesaikan pembayaran, ketika kamu semua sudah menyelesaikan pembayaran yang sudah kita sepakati di awal, ya sudah selesai, hubungan kita hanya teman. Wes, saiki pertanyaan nih. Sing bayar punya sponsor nggak? Punya. Sing bayar sponsor sapa? Kita sendiri. Kamu. Sing bayar LPK sapa? Kita Kamu. sendiri. Sing bayar PT sapa? Sendiri. Sing bayar aku sapa? Ya wes. Lek saiki kene bose sapa? Bosnya ya. Bosnya ya kalian. Jadi fungsi saya kerja. Kalau kerja memang harus dibayar. Ini fix ya. Ya. Jadi kita nggak ada hutang budi. Karena aku kerja, bapak kerja, wes mbok bayar. Bayarannya piro sepakat. Seperti kamu sama majikan. Gak enek majikan nganggap kamu keluarga. Nggak ada. Hubungan kamu sama majikan, cinta kamu sama majikan hanya sebatas kontrak. Hongkong berapa? 2 tahun. Taiwan berapa? 3 tahun. Titik. Kalau kamu dan majikan sudah tidak saling cinta, kontrak selesai kayak kontrak Inggris. Selesai saling cinta, beres. Jadi jangan harap majikan nganggap aku kayak keluarga, mungkin. Tanyain warisannya bisa dibagiin nggak? Ada loh mem yang dikasih warisan sama majikan hanya 0,0 sekian %. Itu ajaib. Keajaiban Tuhan ada nggak? Ada. Ada. Tapi hanya berapa persen dari sekian juta miliaran orang di dunia. Jadi jangan pernah berharap majikanku apik, apik majikan adalah majikan. Kamu di sana numpang kerja nyari uang untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Semua punya rumah tangga, ya, semua punya keluarga di rumah. Kalau tadi Bapak bilang, tentukan rencana. Rencanamu sekarang itu pingin apa? Ya kan, semua punya mimpi. Kalau pesan saya kan semua memang awali dengan mimpi, buang kebiasaan buruk, cari tahu dan doa. Yang terakhir adalah doa. Sehebat-hebatnya kamu, nggak doa bisa nggak gunanya. Karena ya gimana kita punya Tuhan. Muslim kan? Ada yang non Muslim nggak? Non Muslim. Mau Muslim mau non Muslim punya Tuhan nggak? Walaupun cara kita berbeda, tapi Tuhan kita kan sama, ya kan? Kita nggak bisa memungkiri itu. Doa itu adalah obat dari segala harapan kita semua. Jadi awal dengan mimpi, buang kebiasaan buruk, cari tahu, yang terakhir ada doa. Setelah cari tahu, kalau kamu nggak berdoa, emang terus kamu mau apa? Ya kan, karena doa adalah obat dari semua harapan kita. Yang bisa mendamaikan hati kita kan hanya doa, ya kan? Gitu ya teman-teman ya. Jadi tentukan rencana, kamu ingin punya apa? Kan kamu sudah punya mimpi, ingin punya rumah, ingin punya tanah, ingin punya warung sembako, ingin nyekolahin anak, ingin ini, ingin nikah. Ya, semua pasti punya mimpi. Ingin kayak anaknya menteri bisa kuliah di luar negeri, nggak tentu. Keinginan kita beda-beda. Kalau rencanamu ini sudah kamu tentukan sekarang, bikin target. Targetnya apa? Ya harus tercapai rencanamu. Kamu ingin apa ya? Rumahmu kemana memang? Lah kamu tinggal di mana selama ini? Di mantan suami. Nah, kamu harus punya mantan, rumahnya buat tinggalin loh, enak kan mantanmu? Boleh. Tanahnya itu tanah punya mertua. Nah, bangunannya dibeli sama ibu saya itu dulu. Oh, salah kaprah gitu. Iya, sama saya. Terus akhirnya Bisa. bisa. Iya. Oh, kok gak enak? Gak enak? Gak enak. Kurang golek sing kurang enak. Terus gak enak terus bisa gitu kamu. Dianya nggak mau berubah nih. Lah memang dulu kamu nggak tahu dianya begitu, terus sekarang jadi Suprapto, kamu jadi Superman gitu. Lah kan sebelum kamu nikah kamu udah tahu dia kayak gimana, kok kamu minta berubah itu loh. Iya, maksudnya berubah lebih baik gitu ada yang berubah. Lah lah baca komplok. Lah kok rapi lah susu tidak nih ngono.
Nggak berubahnya gimana? Oh itu. Jadi misalkan bekerjanya gitu men kurang ini. Kurang giat, Iya, kurang prigel. Iya. Lah sebelum itu kamu nggak tahu kalau dia nggak prigel? Tahu. Lah tapi kan kamu mau. Oh, jalan itu. Dulu wis pokoknya susah senang ya. Sudah wis ora patek penak ya sering. Piye to left. Akhirnya rumah itu sekarang di tanah itu. Waktu masih cinta kamu oke. Iya. Terus saya mau mbok tuker. Rumahnya nggak bisa digotong. Bisa men. Punya anak. Ada. Ya udah buat anak aja. Saya sama mantan suami men. Oh, masih cinta nggak sama mantan suami? Cari Kalau ada kesempatan untuk balik, oke? Tidak. Kayak Terus sekarang dia punya rumah. Iya. Oke, tentukan rencanamu, kejar target. Ketika sudah punya rumah, pulang nikah lagi. Tidak mau men. Oh, kalau tak tadi ini direkam lo ya. Sampai tak lihat kamu nikah lagi. Tapi ini jangan orang yang dipercaya teman. Nah, garangan ya, ingat ya. Udah dia. Jadi kamu pengen punya apa? Punya rumah sama nyekolahin anak. Pingin punya rumah sampai nyekolahin anak. Semuanya tentukan rencana dari sekarang. Kejar target dapat pulang. Kumpul lagi dengan keluarga, dengan anak, dengan suami. Jangan sampai rencana tinggal rencana, target nggak kekejar, kamu kehilangan dua-duanya. Rencanamu nggak keambil, rumah tanggamu berantakan. Sak gemblong-gemblongi Levi, sak gemblong-gemblongi Krisna, yang namanya perpisahan itu menyakitkan. Ini gini aja dia di mukanya, hatinya juga nggak gitu. Yang namanya perpisahan ya dalam sebuah rumah tangga itu adalah titik nol dari setiap manusia. Nggak mungkin pisah dan bahagia, itu pasti ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Itu semua orang masih ngalamin ya teman-teman. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kalian yang masih rumah tangganya baik-baik aja. Makanya ya Julia, kejar rencana, kejar target, tentukan rencana, kejar target. Setelah target tercapai, pulang. Kalau kalian nuruti cukup, nggak akan cukup. Aku nggak ada masalah kalian nggak pulang, tapi kan kalian lebih sayang sama keluargamu. Kamu kan pingin lihat anakmu berkembang tanpa kamu lihat? Nggak pingin kan? Kan kita semua pingin lihat anak kita bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik di depan kita, dengan tangan kita. Bagaimanapun ibu itu nggak akan pernah tega dengan anak terlalu lama. Loh, saya kan juga perempuan, saya kan juga tahu gimana rasanya dengan terlalu lama. Gitu ya, jadi nggak akan ada dari kita semua yang binatang aja nggak tega gimana dengan kita manusia ya. Jadi jangan ngejar cukup, belum cukup mem, burung cukup, belum cukup, nggak akan cukup sampai mati pun. Kalau kamu ngejar dunia nggak akan cukup. Artinya targetmu apa? Kamu mau ke Taiwan, mau ke Hong Kong saat ini itu targetnya apa? Dapat pulang. Seenak-enaknya kamu tinggal di luar negeri, masih enak tinggal di rumah sama suami sama anak dengan banyak tabungan. Nggak punya tabungan ya podo kalau Julia. Ya, jadi kumpul dengan anak, dengan suami, dengan banyak tabungan, dengan passive income itu akan lebih membahagiakan daripada kamu tinggal di negara orang. Gitu. Karena masalah ekonomi adalah masalah nomor satu di dalam rumah tangga, nggak ada yang lain. Ya, paham ya teman-teman ya. Ingat majikan adalah majikan. Nah, saya suka bikin Los Eagle, Los Dede maupun Los di Lampung, suka bikin drama-drama kecil yang menyampaikan bagaimana kondisi kerja di negara orang. Ya, mereka ini nggak akan ada toleransi. Sekarang kamu nggak usah nanya bagaimana. Sekarang coba posisimu dibalik. Kamu jadi orang kaya, kamu punya pekerja model Julia, wis sorry wis atau lagi wis tuwe ora iso ngomong, kayak wireng, kayak mau wambu, marah nggak? Marah, ya kan? Sudah orang dari negara lain, wis gak bisa ngomong, gak bisa bahasa, gak bisa kerja, posisi kamu ngebayar, marah nggak kira-kira? Pasti marah. Jadi kemajikan marah bukan nggak ada sebab, pasti ada sebab. Biasanya masalah komunikasi. Disuruh ngelap meja yang bersih, mejanya masih mengkilat, masih penuh dengan minyak. Suruh ngepel, lantainya masih mengkilat, ya pasti marah majikan karena dia ngerasa bayar. Kamu di sana bukan untuk istirahat, bukan untuk melawan, bukan untuk leha-leha, bukan untuk, kamu di sana untuk kerja.
Tenagamu, waktumu, air matamu, energimu, semua tentang kamu ditukar dengan bayaran. Ya, nggak ada istilah majikan cerewet, nggak ada istilah majikan baik. Majikan itu kamu kerja dibayar titik. Jadi gak usah baper. Kalau kamu dimarahin ya memang berarti ada yang salah dari kita. Maka pinter-pinter kamu cari hati majikan, karena cari muka itu penting. Kalau saya bilang, halo Mem gak penting cari muka, itu kan bahasa orang lama dulu, ngedoktrin kamu biar kamu gak cari muka. Ya kan? Cari muka itu kadang-kadang perlu, gitu loh. Majikan datang dari pasar, Mem aku bantu ya, termasuk cari muka gak? Iya. Majikan datang dari luar, haus tak ambilin minum ya, termasuk cari muka enggak? Yeah. Majikanmu datang dari luar, koin metau-tut, wes uwireng, orang sana kan putih-putih ya. Yeah. Uwireng, wes rambutmu ruwek-ruwek, bau ketek, marah enggak majikan? Coba kalau kamu bersih, rapi, enggak bau ketek, kayak lela, yam soy, puhe soy, ya puyau soy. Seneng gak majikan? Kalau kamu digituin, kalian digituin sama orang lain, kamu kan juga seneng merasa diperhatikan. Oh ternyata pekerjaku punya perhatian ke saya. Oh ternyata pekerjaku punya hati untuk sayang ke saya. Akhirnya kamu dapat timbal balik. Majikan nanti ngomelin teman-teman gak enak. Gitu loh Rek. Pinter-pinter cari hati, ambil hati majikan. Pas musim dingin, sebentar lagi musim dingin. Ya, majikanmu mau keluar, dai jangan lupa bawa jaket, dai jangan lupa bawa kaos kaki biar gak dingin. Seneng gak majikanmu digituin? Kita semua punya hati, kita bukan robot. Ketika kamu mendapatkan perhatian dari orang lain, kamu pasti akan merasa bahagia. Sama, orang Cina pun sama, orang Hongkong, Taiwan pun sama. Ketika kamu perhatian, ketika kamu perhatikan dia ngerasa ada yang menyayangi. Apalagi nenek-nenek, kakek-kakek di Taiwan, di Hongkong. Orang Hongkong, orang Taiwan itu sibuk. Mereka nggak punya waktu banyak untuk memperhatikan orang tuanya. Kalau ada kamu hadir, kamu memperhatikan dia, menyayangi dia. Dia mau ngomel terlalu banyak juga sungkan lah, Rek. Gak penak lah. Ya, elek-elek ngono si Krisna ya sayang karo aku. Jadi nanti ngomel gak situ masih mukamu ya. Gitu. Emang gitu. Jadi cari muka itu penting. Ya lek gak ono wonge wis gak tok turu ya gak apa-apa. Tapi kalau ada orangnya ya wis tok ngolak-ngolak meja lah. Pijeti kakinya lah, gaya-gaya tak bobo amat, tak pijetin ya kakinya. Mau ngomel juga males. Keenakan dipijitin kakinya gitu loh, bukan berarti Mem harga diriku tercoreng kalau aku pijitin orang loh. Kamu itu dibayar kok. Piye toh? Ya? Loh kamu dibayar kok, harga dirimu direndahin gimana sih? Coba kalau kamu males-malesan, majikan juga pegel, jengkel, ngomel. Jadi pinter-pinter ambil hati majikan. Pijetin kakinya sambil disolawatin. Ya Allah, khususon ilaruhi wal jasati jenengi sopo majikanmu, fatehain. Sorry ya, mungkin kamu punya cara sendiri untuk berdoa. Disebut namanya, assalamualaikum namanya siapa. Kan kita tahu cara-cara berdoa itu. Dan kita sudah pernah diajarkan, kenapa nggak dipakai? Lek kowe ngerti lo seigel ngomel ngene kok daripada asam lambungmu naik. Assalamualaikum lo seigel jenenge sapa? Ojo igel itu enggak mandi nama ya. Assalamualaikum Julia, ususun ilaru wajasati Julia binti sapa serang ngerti bintine pokoke binti fulan Al-Fatihah di Fatihah al-pijeti sikile jenenge majikan iki sapa. Kan nggak mungkin nggak tahu nama majikannya. Misal sopo, kan tahu pasti. Sholawatin biar hatinya lembut sama kamu. Kan kamu tahu. Di sini setiap malam Kamis ikut istighosah nggak? Setiap malam Jumat, sorry. Diajarin sama ustadznya untuk berdoa gimana ngeluhin hati orang. Iya. Yo juga hati Pak Prapto lem. Susul lalu biarate ya jangan juga gitu loh. Terus kudu empan papan tahu di mana harus menempatkan diri. Disolawatin nggak akan ada yang bisa ngalahin lafaz Allah. Ya, percayalah. Ojo malah mbok ruang muatane majikan itu tambah ngamuk. Ya jangan. Dibalas dengan prestasi kamu kerja di rumah itu. Oke? Selanjutnya fokus ke diri sendiri. Gak usah ikut campur urusan Levi, ya. Gak usah mau tahu urusan Krisna. Gak usah ikut campur urusan Julia. Fokus ke diri sendiri. Dipengaruhi Julia mbok kongkon kabur ae nduk nek kono golek duit lek kaburane kalau contone. Kok kabur iki enak tagal diseret apa jenenge Pak D dadi apa ya amun-amun. Habis semua rencanamu.
target nggak terkejar, waktumu hilang, rugi tidak salah. Kerja baik-baik di rumah majikan, sesuai dengan hak dan kewajibanmu lakukan. Setelah kamu menunaikan kewajibanmu, maka kamu akan dapat hakmu. Gak usah ikut campur urusan orang lain, gak usah mau tahu urusan orang lain, gak usah ngurusin urusan orang lain. Fokus ke diri sendiri, kejar target sesuai dengan rencana masing-masing. Fokus ke diri sendiri. Majikanmu sama majikannya Dewi ya? Ya. Beda. Bojomu warna bojone Julia yo beda. Jadi kamu jangan pernah iri dengan majikannya Julia, jangan pernah iri sama bojone Dewi. Yo rasa iri sama si Halimah. Nikmatin aja yang sudah jadi milikmu, ya itu nikmatin gitu loh. Kayak aku ngene iki lho, jadi intinya hidup semati kayak kita gini. Nah, yang dia tak eloki, duit ya tak eloki, kan duit tak eloki ora kok kowe Julia. Tinggal. Ya, nikmatin apa yang sudah menjadi milikmu, nggak usah ngelirik kayak tanggane. Ya, bojomu ngono ya wis nikmati, lancene anane ngono. Gak usah nongkon-nongkon berubah kayak Levi. Wis adanya gitu, terima apa adanya begitu, nggak usah ngelirik bojone Krisna. Ya kan? Adanya bojo. kowe Mas. Majikannya Krisna sama majikannya Halimah ya beda, karakternya beda, kebiasaannya beda, wataknya beda, nikmatin. Nanti kalau sudah terbiasa ya penak, lek gak terbiasa ya bingung. Aku dulu sama bapak waktu gak terbiasa, sebelah kene masuk enggak, sebelah kene, ya begitu ayel-ayelan. Karena belum tahu, belum terbiasa, belum bisa adaptasi. Sama majikan pun sama. Kalau kita belum bisa adaptasi, belum tahu kebiasaan majikan, kita pun susah untuk mencocokkan. Tapi kalau sudah tahu, sudah cocok, sudah klik, ya insya Allah nikmat-nikmat aja. Yang penting jangan ngeliriin rumput tetangga itu lebih hijau dari rumputmu sendiri karena jauh. Nikmatin, ya, terima apa yang sekarang menjadi bagian kita, menjadi jatah kita. Allah itu nggak akan memberikan sesuatu tanpa sengaja, tanpa maksud. Ya, saya dipertemukan sama kamu di sini pun ada maksud, ada hikmah dari semua ini, ada arti dari semua ini. Ojo sampai pembimbing tanpa TKV ya ora urip, ya urip aku di bojo. Ya kan? Di belakang kan kalian gitu, "Walah PT ra nek TKV ya ora iso urip." Lah memang PT itu perusahaan penempatan kok. Orang nek kowe ya kita cari yang lain kan gitu. Iya. Sama, kayak misalnya saya ngomong, "Halah kowe ra nek aku ra sedonan Taiwan jare sapa kamu enggak ada saya, kamu bisa cari PT lain." Artinya manusia itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, ya, saling punya kepentingan. Halah majikan boto karo pembantune lek ngono semena-mena. Lho kamu juga butuh duitnya kok. Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi jangan pernah keluar kalimat-kalimat yang seperti itu. Kamu nggak ada saya, nggak hidup, aku cari yang lain. Sama kayak Pak Prapto, kamu nggak sama saya, nggak nikah, ya aku sama yang lain. Jadi begitu, sama majikanmu pun sama, nggak ada kamu, dia cari orang lain. Kamu pun sama, jadi daripada begitu, mbok mending terima apa yang ada di kita sekarang, terima jatah kita. Orang usah merungsung pingin golek kamu kok Thomas Jorgi, ra penting. Ya, orang penting aku pingin punya majikan yang bisa tiduran tiap hari. Jadi jangan terlalu percaya itu semua. Sopo sing ngate bayar rumahan turu nggak ada. Di TikTok saya yang kemarin, di Facebook, di YouTube itu sekarang lagi viral yang drama soal majikan marah-marah. Nonton nggak? Iya. Kalau belum kalian tonton. Itu yang berperan Losenia sama Losevian. Iya. Majikannya begitu. Lek urung bisa, kalau kamu belum bisa adaptasi dengan majikanmu, hanya soal beresin meja aja salah. Iya. Nyapu salah. Ngersih kamar mandi salah, ngomong salah, cauan salah, nggak cauan salah. Karena memang belum klik, tapi nanti kalau sudah klik ya supaya konco gitu loh. Yang penting kamu kerja sesuai dengan keinginan dia. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jangan ikut campur urusan orang, jangan mau tahu urusan orang, jangan ngurusin urusan orang. Selanjutnya, yuk kita semua membiasakan diri untuk percaya diri. Percaya diri itu penting, jangan nunduk terus. Paham nggak? Paham. Sekali-kali kita harus ngangkat dagu tinggi-tinggi. Sekali-kali kita harus tegakkan bahu lebar-lebar, busungkan dada. Oh, iki loh aku Halimah. Iki loh aku dari Prigel. Ini aku orang Indonesia. Tilaku. Pisan-pisan, ya. Pisan-pisan nunduk biar tahu kita siap.
Pisan-pisan kita ngangkat kepala tinggi-tinggi biar kita nggak dihina orang terus. Pisan-pisan kita nggak untuk motivasi kita agar kita bisa lebih dari orang itu. Contoh si Levi, aku pokoknya suatu hari bisa lebih kayak dari Mbak Wiwin. Harus. Jangan bilang pokoknya aku suatu hari bisa kayak Mbak Wiwin. Salah. Lebih dari saya. Saya dan kamu sama. Aku dulu pernah jadi kamu. Umur 21 tahun, kue lahir aku sudah nyuci celana dari warna Cina. Saya tahun 98 berangkat ke Hongkong. Jadi apa rumah sama? Jadi sama kayak kamu, jadi kerja rumah tangga. Kalau saya bisa seperti ini sekarang karena perjuangan, karena hadiah dari Tuhan. Makanya banyak-banyak belajar. Suatu hari kamu harus bisa lebih dari saya. Ini yang saya maksud mendongak ke atas. Yang saya maksud harus percaya diri, menatap ke depan, percaya diri, ini saya. Iki loh apa legal. Saya selalu diajarin untuk percaya diri, untuk selalu bicara apa yang saya tidak suka dan apa yang saya suka. Ya, jangan nunduk terus. Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Iya, jika kamu memang kerja untuk dia karena itu order standar majikan. Tapi di sisi lain kamu dihina orang, akan aku buktikan tak beli lambimu, tak tuku cangkemmu. Ngono lho Rek. Caranya beli mulut orang gimana? Sukses. Suksesan kita beli tanah. Iya, betul. Siapa yang ngerasain kamu? Ini anak kamu dilekas ya, ki agak prigli. Mono. Loh, iya enggak? Iya. Kemarin dirasain duwemu apa, punyamu apa, yang rasain tetangga, mertua, saudara, ipar. Gitu loh, prigli. Prigli itu bahasa Jawa. Cekatan, satset, rajin, gak males, gesit, ya. Jadi apapun kalau prigli insya Allah sukses. Jadi maling, prigli Allah sukses. Lah kok elah malingnya berarti maling lagi sih lah. Yo lah bisa sukses. Sama dengan orang kerja lah, nanti Allah percaya. Kalau prigli itu tanpa menunda-nunda waktu. Sekarang ya sekarang. Gitu loh ya. Percaya diri, menatap ke depan. Itu lah mau Indonesia. Caranya bagaimana? Belajar. Kamu percaya diri lah. Bodoh ya diguyu wong. Ya. Belajar profesional, belajar tahu ini bukan hanya belajar tahu tentang siapa dan apa, belajar tahu diri, belajar sadar diri, sadar posisi, sadar rai, ya. Gombrot, ukiran, corek, minyak kok dia selorati gue, ya. Ya belajar tahu diri juga, aku ki sopo. Harus ngerti diri kita ini siapa. Jangan ngawang-ngawang terus, kita harus nginjak bumi sekali-kali. Biar kita sadar kita siapa, ya. Gitu ya, paham ya teman-teman? Jangan doang terus kesandung, jangan bingkul terus nomor duit saya mau itu, ya kan? Tapi jangan begini terus, sekali-kali angkat bau, busungkan dada, ya, angkat kepala tinggi, iki loh aku Indonesia, iki loh aku iso, iki loh aku betul. Ini aku akan buktikan suatu hari dengan prestasi saya kerja di Taiwan pulang bawa Honda Jazz. Amin. 3 loh, yang 2 disewain. Amin. Pulang aku bikin kontrakan 25.000 pintu. Amin. Buktikan dengan itu semua. Beli cocok tonggol. Amin. Yang kemarin-kemarin menghina kita. Lah kemarin baik-baik sama kita harus balas budi. Jadi Anda baik, saya baik. Gitu loh, ya. Paham ya? Paham. Percaya diri. Selanjutnya apa? Kalau sudah ini semua kita tahu, tetap pegang teguh bahwa kita adalah orang Indonesia. Jangan bikin nama kita di sana nggak baik, ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanya nggak? Tentang biaya. Semua sudah sepakat? Sepakat. Sudah akad? Sudah. Mau kasih bayar, Rara? Ada. Nyicil. Ada yang bayar sesuai dengan kesepakatan. Yang tidak bayar siapa yang bayar? Sebagai soalnya memang kalau itu jamin memang gitu ya. Jamin mau macam-macam tak bayar nanti. Jaminku ngono lumayan. Ya? Siap nggak? Siap. Nah, pesan saya, jangan pernah tanda tangan apapun kalau kamu nggak paham. Tanda tangan apa yang kamu nggak paham nggak? Yakin? Tidak. Sadar. Sadar. Nanti kalau kamu di sana, kalau Mem ini aku kurang ngerti, tiba-tiba disuruh tanda tangan sama Mem, tak. Sadar nggak tanda tangan? Sadar. 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 Nah,
Sadar? Sadar. Bener ya, jangan tanda tangan apapun yang kamu nggak paham. Karena ketika kamu sudah sepakat, apalagi bermatrai, itu sudah sah secara hukum. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Ya, gitu ya. Kalau tadi Bapak bahas soal jangan pinjemin data ke orang lain, data ini apa kamu tahu nggak? Paspor. Ya, paham ya, jangan dipinjamkan ke orang lain. Karena sekarang banyak sekali jual beli ATM. Tonton video-videonya kita atau Miss Yuni lah. Ya, jangan nonton yang flexing kayak Sela Sofia, itu bukan dunia kita. Ya, ini kita Mirzani Reza Gladys band, itu bukan dunia kita. Dunia kita ya ini, tonton sosial media yang edukatif. Ya, yang aku maksud dengan tahu tadi itu tahu diri kita ini siapa. Oke, ya sekali-kali boleh lah untuk hiburan, aku juga sama. Tapi kan kita harus tahu kita ini siapa. Ya nggak edukatif nggak usah. Apalagi quotes-quotes healing, self reward. Itu yang kayak Raffi Ahmad. Healing. Kayak anaknya Nagita Slavina, Lili jadi lele. Boleh healing. Lah kita siapa? Hah? Paham nggak? Gitu ya teman-teman, boleh untuk hiburan sekali-kali. Ya tapi jangan keterusan, jangan kebangetan. Oke? Oke, Mem. Ngerti ya? Mem. Oke, apalagi yang ingin ditanyain? Boleh nggak share rumah majikan ke sosial media? Nggak boleh. Iya, ini apa namanya? Privacy. Kriminal. Majikan boleh menjelekan kamu? Ya. Boleh, karena ini kriminal. Mbak Ana itu kalau nggak izin saya nggak pernah yang namanya bikin status Kenzo Antur. Dia tahu saya nggak suka. Gitu loh. Kalau saya sendiri kan nggak ada masalah. Kalau majikanmu sendiri share nggak ada masalah, memang punya dia. Tapi kalau kamu jangan, karena ini kriminal. Kalau kamu bikin konten, ya kowe ngonten air raimu sak ombone tanpa ya ada masalah. Ditunjukkan itu punya aku sendiri. Tapi kalau orang lain harus izin, kalau nggak diizinkan jangan maksa. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Mem. Paham ya? Amin. Sudah siap belum sih? Siap. Siap kaya. Siap. Yakin siap kaya? Yakin. Siap orang? Siap. Siap kaya? Siap. Siap ya? Siap. Karena pesan pemerintah memang jangan siap sebelum berangkat dan nggak jadi beban. Jangan berangkat. Kalau belum siap. Jangan berangkat sebelum siap, biar nggak jadi beban. Bebannya siapa? Beban keluarga yo iyo, beban negara yo iyo ngulangin kamu, beban PT yo iyo merugikan, beban kamu sendiri ya iya. Artinya kalau nggak siap jangan berangkat. Di tujuan negara, tujuan masing-masing, apalagi Hongkong itu yang ekstrim sekali. Kalau dikasih mental menye-menye kayak princess, gak ganggu. Ya, artinya kamu bisa bertahan atau enggak di Hongkong, di Taiwan, itu tergantung dari mental kalian masing-masing. Pernah dengar kata orang-orang di luar negeri dianiaya nggak? Pernah. Tahu nggak kenapa? Kurang bahasa. Pertama kurang bahasa, kedua kurang peka, ketiga majikannya jahat, yo. Terus keempat nggak bisa kerja. Wes majikannya cerewet, gak sabaran, wes gak iso bahasa, wes gak peka, wes gak iso kerja, ditutuk eros rawe. Iya, Mem. Karo makmu dewe, kalau kamu nggak bisa kerja, pelongo-pelongo ditapuk entong ora? Iya. Sama. Artinya adanya di luar negeri masalah yang begitu-begitu itu karena kan nggak ketidaktahuan kita. Tapi anak Prigel sudah dididik di sini berbulan-bulan, sudah dikasih tahu, bahkan ada YouTube-nya, ada sosial medianya. Lek sampai alasan aku gak dikasih tahu sama PT tak copetat loh gue. Tenan loh. Buktinya ada. Kalau kamu pas nggak ada, kita ngomong secara langsung begini kan kita rekam. Kamu bisa nonton, mau tidur daripada kowe video kalau naruh bojone koncomu. Lebih baik nonton YouTube Mem Wiwin sing ngoceh bendino. Iki aku ngoceh, kamu bayar. Lek kamu nggak dengerin ocehan saya, sing rugi kamu. Karena saya ngomong ini kamu bayar. Ngerti nggak? Bosnya sopo inget? Jadi bos yang baik. Ya. Ojo dadi bos yang tukang ngapusi balik. Orang ya. Nangis sipilis. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau jadi bos, ini masih calon lah, belum lunas. Oh, kamu udah lunas ya?
Ya masih calon, jadi calon bos yang baik. Belajar dari bos yang profesional. Ngono, lek ditang iki bayar. Ngono lah, kok lek wis jadi yang profesional sekarang kan masih calon. Nanti kalau sudah jadi bos yang profesional terus ngomong, nyambi di lu pas aku pulang gini. Buktikan dengan apa? Dengan prestasimu, dengan suksesmu. Kita itu seneng loh, Rek. Kalau kamu tuh telepon tiba-tiba, Pak, saya sudah punya rumah, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Soalnya isinya wong. Ya. Udah, mem yang isi suami saya. Ingat masa Dedek? Tonton itu nanti belum tayang. Iya kan? Iya. Dia bikin rumah di tanah dia sendiri. Kamu mending tanahnya nggak beli mertuamu. Dia bikin rumah di tanah dia sendiri yang sekarang nempatin mantan suaminya sama istri barunya. Lah, menurutmu Losa Dede ini terlalu baik apa terlalu bodoh? Bodoh. Jadi tak betul. Ya, Iya. ya ngapain kita ngasih rumah orang lain? Ya jadinya, ya semuanya itu namanya Losa Dede, ngono kok Mbak Ode ini. Kalau aku pengen Losa Dede masa sama saya naik. Gitu ya teman-teman ya? Tapi apa-apa ya itu guru murah. Gitu ya dari saya. Pokoknya intinya saya ngoceh ini kamu bayar. Yang bayar kamu. Dengerin. Diikutin. Jangan sampai kerja tidak sesuai dengan rencana sehingga kamu nggak kejar target. Kamu kehilangan banyak hal. Ya, waktu dengan keluarga itu adalah waktu yang sangat berharga. Gitu ya teman-teman. Ya.